Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, eh, para orang tuaku, senior-senior, dai se-Sulawesi Selatan, Alhamdulillah, senang rasanya malam hari ini saya bertemu Bapak sekalian ya di pertengahan bulan Rajab. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan ya. Mungkin nanti kayaknya langsung diterjunkan pada bulan Ramadan ini. Boleh hijrah Mudah-mudahan. ini. Jadi pas memang timingnya ini ya. Tadi juga ada dakwah digital juga ya. Jadi ada dakwah konvensional, ada dakwah modern lewat apa tadi digital gitu ya. Jadi dua alur kita pakai gitu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, panitia dan terutama Majelis Tablik PWM Sulsel memberi kesempatan kepada saya untuk tampil di depan Bapak Ibu sekalian menyampaikan tentang psikologi audien ya, Masya Allah. Saya juga baru belajar di psikologi audien. Ya, dulu saya S1 di Ahmad Dahlan Yogyakarta, kemudian S1-nya double di Fakultas Dakwah Yayan Sunan Kalijaga Yogyakarta ya, jadi double kuliahnya. Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam BPI, jadi ya relevan lah ya. Oke, saya belajar terus, saya coba belajar bagaimana dakwah ini kita profesionalkan gitu ya, lewat pendekatan ilmiah, lewat pendekatan psikologi gitu ya. Kemudian S2 saya di psikologi UGM Gajah Mada ya, dan S3 di Kebangsaan Malaysia psikologi juga. Namun saya dibentuk SMP SMA saya di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Saya dikader di sana selama 6 tahun. Nah, sekarang mengabdi di pesantren Husnul Watan sama ayahanda di sana meneruskan perjuangan Pak Abdul Qadir Sarro, kakek saya. Kemudian sehari-hari saya bertugas di Fakultas Psikologi UNM, ya, Fakultas Psikologi UNM dan juga di program Pascasarjana. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tinggal di mana, di Permas Antang ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah silaturahim ke sana atau belum ya? Karena saya sudah berapa apa ini silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Ada di sini Ustadz Kalimuddin ya, Masya Allah dari Bisoloro ya, Darul Falah ya, Masya Allah. Allah. Tetangganya sebelumatan ini sama-sama di gunung ya. Bisa lumayan anu lah, tidak terjal seperti di Bisoloro. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak sekalian saya kenal di sini. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Mohon maaf. Yang jelas, insya Allah silaturahmi kita terus berlanjut dimanapun kapanpun ya. Mungkin kapan-kapan kita ketemu. Katanya tadi ada ujian ya, ujian lisan ya. Subhanallah. Ya mudah-mudahan kita ketemu di situ ya, ujian lisan, tafsir ya, tafsir At-Tanwir kita kembangkan di situ. Baik, saya buka dulu materi saya ini. Share yang mana? Share. Nah, ini dia. Di malam-malam begini pandangan sudah rabun-rabun ya, jadi udah tenaga-tenaga, sisa-sisa tenaga yang kita maksimalkan ini, Ustadz Junedi. Siap, siap, Ustaz. Tapi insya Allah kita tetap semangat karena dakwah ini tetap berlanjut. Ya. Orang tua kita mewariskan pada kita ya Nabi Muhammad, kemudian kakek kita semua sampai sekarang di dakwah harus kita lanjutkan. Terus termasuk perjuangan di pesantren Hizbul Watan kami juga teruskan di dakwah mengkader anak-anak ini. Ya, gambar saya sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan, Ustaz, jelas. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Mohon maaf Bapak sekalian saya presentasi sedikit ya. Tidak lama tapi materinya kan sudah ada pada Bapak Ibu sekalian, agak tebal ya, mungkin 30 halaman itu ya. Agak tebal. Jadi memang saya berikan sebelumnya agar mudah mudah nyambung dengan apa yang saya presentasikan malam hari ini. Tidak banyak yang saya sampaikan, paling tidak sekitar berapa slide ya. Ya. Eh, jadi Bapak Ibu sekalian sudah membaca itu materi itu. Sebenarnya itu tafsir yang saya kembangkan, diamanahkan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah untuk membuat
apa namanya, Tafsir At-Tanwir, ada jilid 3, ada jilid 18 ya. Saya diamanahkan itu bersama beberapa orang anggota timnya. Ya, yang terakhir ini jilid 18 kita Surah Al-Mu'minun. Kebetulan materi yang lalu Surah Al-Mu'minun ya, materi yang ke-12 ya, tadi saya sempat dengar ya. Ya, itu tentang kepribadian mukmin ya. Itu saya diamanahkan persis dengan saya coba tarik tafsir itu, tafsir Tanwir yang saya diamanahkan itu untuk menarik pada judul yang saya diamanahkan, yaitu psikologi audien. Ya. Psikologi audien saya kembangkan lagi pada soft skill-nya untuk merespon dakwah. Jadi begini sebenarnya, kita harus memiliki skill ya. Skill itu keterampilan hidup. Ya, sifatnya memang harus dimiliki seorang dai, nggak bisa tidak ya. Kita seorang dai harus memiliki skill ya. Saya coba gali skill itu berdasarkan tafsir Tanwir, pendekatan tafsir Tanwir berdasarkan dalam surah Ali Imran ya. 189 sampai 160, tapi bagusnya pada Ibnu Rahmatin itu ya di situ sebenarnya. Kemudian yang kedua, sebelum kita merespon penolakan dakwah dengan pendekatan soft skill kita, kita juga harus mengerti psikologi audien. Ya. Audien itu kan mempunyai karakter pribadi yang berbeda. Ya. Jadi alatnya itu soft skill, alat meresponnya, ya. Tapi alat itu harus tepat jika kita memahami psikologinya, psikologis orangnya itu, ya. Jadi kita soft skill itu bagian dari diri kita itu ya. Anggap saja akhlak kita seperti Nabi. Soft skill itu akhlak sebenarnya. Ya, akhlak dakwah, akhlaknya dai. Ya, soft skill itu keterampilan akhlak. Nah, untuk menerapkan keterampilan akhlak itu, kita harus memahami psikologi audien ya, sebagai sasaran dakwah kita. Jadi matbu ya, matbu itu psikologi audien. Nah, ini segmentasinya berbeda. Saya coba secara garis besar saja berdasarkan 2 ayat ya dalam surah Ali Imran dan surah Al-Mu'minun gitu ya. Saya coba menggali itu berdasarkan tafsir At-Tamwir karena dari panitia juga tidak memberi batasan ya apa materi-materi yang harus ada, tapi minimal kita punya acuan lah ya, acuan. Ini sebagai model saja ya, sebagai model ya, model bagaimana kita merespon ya. Sebagai satu model saja, nanti Bapak Ibu sekalian sebagai dai bisa membuat juga format model respon ya, model soft skill ya, ya respon atau soft skill. Jadi kita bisa membuat model soft skill, juga bisa membuat psikologi audien berdasarkan nanti temuan-temuan teknis yang berbeda di lapangan yang kita jalankan, tugas yang kita jalankan pasti berbeda. Ya ini cuma gambaran garis besar saja agar kita mudah masuk nanti menerapkan pada ketika kita menjalankan tugas dakwah ya. Jadi jalan masuk saja. Jadi nanti teknisnya lebih jauh itu kita kembangkan berdasarkan apa namanya? Teman-teman di lapangan. Karena apa? Kullu ya'mal ala syakilati. Ya setiap orang itu, setiap audien itu berbuat merespon berdasarkan tabiatnya masing-masing ya kan? Kullu ya'mal ala syakilati. Syakilati itu artinya berdasarkan latar belakang kepribadian, latar belakang tabiat, karakter ya. Maka setiap dai juga perlu merespon berdasarkan temuannya di lapangan. Jadi ini hanya pintu masuk saja. Jadi nanti kita bisa kembangkan model-model yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, kebetulan juga di pesantren Hizbul Watan sedang mengadakan persiapan balik hijrah. Jadi materi juga kami berikan ya, kami berikan juga kepada santri-santri. Jadi apa namanya? Jadi materi cocok pada siapa saja gitu, mau yang baru pemula gitu ya, atau Bapak Ibu sekalian sudah senior yang sudah jam terbangnya tinggi. Jadi ini sifatnya apa namanya umum ya, umum. Jadi standar umum yang Rasul berikan. Jadi standar profetik ya, standar kenabian yang harus dimiliki oleh seorang dai, muka pemula, muka sudah senior, itu harus dimiliki standar ini. Jadi memang standarnya umum dan menjadi pembuka agar
kita bisa mengembangkan soft skill yang lain secara teknis karena medan dakwah kita berbeda. Psikologi audiens kita nanti kita temukan berbeda. Bapak sekalian, sebelum masuk ke materi saya mau memperlihatkan jenis-jenis dakwah yang ada di internet ya, di konten-konten media sosial ya, di YouTube ya. Seperti ini ya. Kalau manual kan atau konvensional kita sudah paham ya. Bagaimana di mimbar berceramah khutbah Jumat, bagaimana nanti Ramadan kita berceramah, tarawih berceramah subuh ya. Ya, itu nanti kita lakukan juga. Tapi tadi ada tugas membuat konten dakwah itu juga bagus, sangat bagus karena mengasah apa namanya kemampuan kita di kamera, kemampuan kita menyampaikan dakwah lewat media sosial orang lain secara banyak, secara maya gitu ya. Nah, kita lihat seperti ini yang sering muncul dalam referensi-referensi kaum muslimin ya. Ya, mudah-mudahan ada di antara kita juga bisa seperti ini, insya Allah. Tapi memang punya kemampuan dasar dulu ya. Tapi kalau konten-konten itu tidak harus punya dasar seperti ini. Cuma kita menjual media saja, media tanpa memperlihatkan siapa kita, belum mungkin ya. Tapi medianya itu, media kontennya mungkin kita ambil video orang lain, tapi berisi konten dakwah, atau membuat drama dari figur-figur tokoh-tokoh gitu ya. Tapi kita yang mendesain, kita yang membuat kontennya, tidak harus muncul sebagai sosok figur ya, idola gitu ya. Jadi banyak banyak medianya kita di belakang layar atau di depan layar atau tampil seperti itu ya. Tidak harus. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kemudian juga ini saya tertarik dengan ini ya, apologet Islam ya. Bapak Ibu sekalian, saya bertanya apakah kita mengikuti Bang Zuma? Ada yang mengikuti ini? Ada? Ada Ustaz. Ada, Masya Allah Ustadz Fadil ya, Masya Allah Ustadz. Ya. Ada lagi yang lain? Don Ditan juga mungkin pernah lihat. Pernah Ustaz. Alhamdulillah, ya Masya Allah. Bagaimana rasanya Ustadz? Bagaimana rasanya? Coba saya mau dulu, Zulfikar dulu. Bagaimana rasanya mengikuti rasa ya? Bagaimana mengikuti apologet Islam ini? Ada yang ya mungkin Donitan dulu bisa direspon, kemudian baru Bang Zuma. Apa bedanya? Apa rasanya gitu? Silahkan Ustadz Zulfikar. Sampai tadi kurang dengar jelas. Ya mungkin Ustadz Adil kan begini, kita mengikuti ya bagaimana apologet Islam itu menyampaikan dakwah. Yeah. Pasti berbeda rasanya ya. Ya, Apa yang Ustaz. disampaikan oleh Ustadz Donitan dengan Ustadz Bang Zuma itu berbeda. Apa rasanya kita? Apa yang kita rasakan perbedaan itu? Eh, Kalau saya Ustaz mungkin begini, beliau itu pakar sekali dalam bidang kristologi dan rasanya itu memang kita dibawa untuk apa namanya ya, memahami bagaimana perbandingan agama yang luar biasa dan kemudian kita eh, dengan mengikuti apa namanya pendapat beliau itu atau penyampaian-penyampaian beliau itu kita semakin yakin dengan agama kita, Ustaz. Ya. Dan di situ juga banyak apa namanya terjadi perdebatan-perdebatan dengan para pendeta, dengan pastor yang eh, mungkin mereka itu juga Ustaz apa yang yang apa namanya ya lawannya memang ya Bang Zuma itu ya. Jadi memang beliau ini cara dakwahnya itu adalah mungkin dengan cara berdebat ya. Dan itu bagi kita itu memang masih jarang yang bisa seperti itu. Saya kira itu Ustaz. Ya. Apa bedanya Donitan dengan Bang Zuma? Metode cara penyampaiannya. Kalau Bang Zuma itu kan beliau sejak kecil eh, apa namanya ya beliau itu Islam. Tapi kalau ini yang satu dia mualaf Ustaz. Jadi sebenarnya sama-sama meyakinkan tapi eh, sebenarnya apa ya karena mereka ini satu organisasi mungkin ya ini yang apa apologis ini sehingga kemudian eh, hampir sebenarnya sama Ustaz. Tapi
ya mungkin agak lembut yang satu ini, tapi yang Bang Zumen yang agak nggak keras Ya, biasanya. Ya, ya, biasa. itu maksud saya. Itu apa bedanya? Ada lembut, ada keras ya. Maksudnya tuh tegas bukan keras ya, tegas ya. Ya, tegas. Ya, betul. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih Ustadz Fadil dan Ustadz Zulfikar mungkin sama pendapatnya ya, Ustadz Zulfikar ya. Mohon maaf ya. Mungkin agak kurang jelas penerimaan Ustadz Zulfikar suara saya gitu. Ya, kita aja ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas responnya. Ini contoh ya, contoh. Jadi ada yang konten Islam saja ya, namun ada langsung berhadapan dengan non Muslim ya. Jadi ada yang langsung berhadapan dengan non Muslim konten-kontennya. Jadi ada yang dakwahnya internal, ada dakwahnya eksternal ya. Jadi ada nanti responnya seperti itu, respon dakwahnya ada yang menolak secara internal, ada juga menolak secara eksternal ya. Ya, nanti makanya tadi psikologi audiens itu perlu dipahami. Jadi saya nanti membedahnya berdasarkan psikologi itu. Kalau internal bagaimana, kalau eksternal bagaimana gitu ya. Nah, ini contoh saja, contoh. Jadi kita nanti bisa masuk melalui contoh-contoh ini. Makanya kepribadian itu penting kita pahami. Jadi psikologi kepribadian audiens, psikologi audiens gitu ya. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum mengikuti apologet Islam atau mungkin yang belum pernah melihat, coba kita tonton bagaimana gaya dakwahnya, cara menyampaikannya, mempertahankan pendapat, bahkan respon audiens itu tak berkutik ya. Ya, tidak berkutik bahkan keluar dari kegiatan itu. Ini contoh saja. Jadi ada yang seperti itu ya. Jadi kita nggak kaget melihat nanti respon-respon penolakan itu ya. Jadi kita harus siap menerima respon-respon penolakan berdasarkan tadi ini fenomena-fenomena yang ada di YouTube, yang ada di streaming seperti itu ya. Media sosial ya. Jadi kita nggak kaget dengan seperti itu penolakan ya, penolakan luar biasa ya. Nah, ini saya bukakan contoh agar kita bisa melihat bagaimana respon nanti internal Islam sendiri terhadap dakwah kita. Yang kedua, respon eksternal dari orang-orang non-Muslim ya. Agar kita siap menerima, mengembangkan dakwah kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke materi ya, masuk ke materi. Nah, materi ini sebenarnya sangat bersifat psikologis ya. Sangat bersifat psikologis. Kita berada di antara kita berhadapan dengan langsung dengan audiens ya. Jadi satu lawan satu lah gitu ya, atau mungkin satu dengan kelompok orang. Ya. Jadi kita berhadapan. Jadi kita berhadapan langsung dengan orang yang kita ajak bicara. Audiens itu kumpulan orang ya. Audiens itu kumpulan orang. Ya, kalau audiens kita kan namanya dai. Dai itu yang mendengarkan mad'u ya, mad'u. Yang mendengarkan, yang menerima atau menolak dan sebagainya. Nah, selain itu kita juga menggunakan media. Ya, media. Tadi ada media teknologi, ada media konvensional dan sebagainya ya. Nah, media itu hanya alat dakwah, tetapi psikologisnya itu ada pada kita sebenarnya. Ya, ada pada kitanya. Bukan lagi medianya, Pak. Ada pada kitanya sebenarnya. Kita dengan dia. Ya, ini kita paham jadi ini sangat psikologis, jadi antar personal, jadi materi ini bersifat antar personal, dia dengan kita. Saya dengan komunitas dengan saya, itu maksudnya ya. Jadi bukan lagi aspek-aspek di luar seperti materi, manajemen gitu ya, atau mungkin dana, akomodasi, logistik dakwah, tidak. Ini antar personal kita. Jadi lebih mendalam lagi gitu. Dan kita harus pahami posisi kita di mana gitu dalam berdakwah. Jadi ini sangat penting agar kita punya skill, keterampilan untuk berhadapan langsung dengan mad'u ya. Itu intinya di situ posisi kita. Baik Bapak Ibu sekalian, psikologi audiens ini nanti berdasar pada surah Al-Mu'minun, kita kembangkan di situ berdasarkan tafsir At-Tanwir, dan juga kita kembangkan dengan tipe kepribadian munafik dan kafir.
Namun sebelumnya, untuk memahami psikologi audien itu, kita memahami dulu soft skill, apa yang kita miliki. Ya, kalau soft skill itu kita miliki, ya. Kalau psikologi audien itu audiennya yang kita pahami, gitu, ya. Audiennya. Kalau soft skill itu skill yang kita miliki ketika kita merespon penolakan. Itu maksudnya. Soft skill itu kita harus miliki itu soft skill. Ya. Jadi soft skill itu modalitas yang kita harus miliki. Kalau apa namanya alat pelindung diri lah gitu ya, alat pelindung diri APD gitu ya. kalau COVID gitu ya. Ya. Itulah alat kita. Dia soft skill itu bagian dari diri kita. Itulah pribadi kita soft skill itu. Kalau Nabi kan akhlaknya gitu ya, anggap saja seperti itu. Jadi sifat-sifat akhlak Nabi itu ada pada diri kita. Itulah skillnya sebenarnya. Jadi itu harus memiliki skill. Tidak bisa tidak. Nah, skill yang apa? Yang soft skill. Soft skill itu yang harus kita pahami. Bukan hard skill-nya. Hard skill kan sumber daya materi gitu ya. Kemudian media. Itu hard skill. Ya, kita bisa bedakan mana soft skill, mana hard skill. Ya, perangkat lunak sama perangkat keras. Ya, transportasi gitu ya. Penginapan, masjid, itu namanya perangkat-perangkat keras, hard skill. Tapi ini soft skill. Ya, harus kita miliki, tidak bisa tidak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Jadi ada dua nanti keterampilan yang kita miliki setelah mengikuti materi ini, ya. Keterampilan soft skill dan keterampilan memahami psikologi audien. Jadi dua keterampilan soft skill, yang kedua adalah psikologi audien. Ya. Ini relevan dengan judul yang saya diamanahkan, yaitu psikologi audien dan merespon penolakan. Ya. Dan merespon penolakannya itu dengan memahami soft skill. Nah, Bapak Ibu sekalian, soft skill itu merupakan keterampilan ya, keterampilan bersifat komunikasi antar personal, ya, bersifat emosional, sifat emosional ya, sifat emosional, ya. Jadi lebih bersifat emosional, bukan kognitif ya kalau saya ya. Soft skill itu lebih bersifat emosional kalau menurut saya, bukan kognitif, bukan kecerdasan, kepintaran, logika, apa namanya retorika, kecanggihan konsep, bagusnya konsep, bukan. Ya, soft skill itu lebih banget bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, ya, dengan sopan santun, ya, komunikasi yang baik, berbahasa yang baik, memahami budayanya, kulturnya, kan ada dakwah kultural ya. Jadi soft skill itu masuk nanti pada wilayah dakwah kultural juga. Ya. Jadi lebih bersifat emosional, istilahnya dalam psikologi itu namanya emotional question, ya. Kecerdasan emosi, bukan kecerdasan kognitif, tapi kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi ini harus didukung oleh kecerdasan spiritual. Makanya nanti kalau kita respon secara emosi, jangan lupa respon pula secara spiritual, minta tolong pada Allah. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, bis-sabri itu emosional. Ya, as-shalah itu doa spiritual. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, sabarkan itu respon emosional atas hambatan, atas hal-hal yang kita tidak senangi, maka harus ada sabar. Ya, jadi ista'inu bisabri wassalah, minta tolonglah pada Allah dengan skill sabar kita. Nah, itu. Wassalah itu doa, ya. Doa itu skill spiritual, itu, ya. Saya bisa bedakan. Nanti ada skill emosional, ada skill spiritual. Nah, namun ada juga namanya skill personal. Ya, skill personal itu termasuk sabar, pemaaf gitu dan sebagainya yang kita harus miliki. Nah, secara teoritis itu sebenarnya ada di teori-teori psikologi. Baru aja psikologi muncul ini, tapi teori-teori kita tentang soft skill ini sudah ada pada Al-Qur'an sejak abad ke-5, abad ke-6 ya, sudah ada. Psikologi itu ada abad ke-19 baru ada psikologi. Kita sudah ada, sudah lama gitu. Teori ini baru-baru aja muncul soft skill ini. Ya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah paham bersama konsep soft skill ini dalam surah Ali Imran 159 ya, dan ini menjadi moto kita dalam berdakwah. Ini memang dasar dari skill yang kita harus miliki, soft skill yang kita harus miliki. Di halaman 6 itu ada ayat itu ya, ada ayatnya itu halaman 6 ya. Itu bagaimana rahmati minallahi lintalah dan seterusnya. Nanti kita bagi-bagi membuat bagian-bagian skill-skill apa saja yang ada dalam yang ada dalam ayat ini ya, skill apa saja, soft skill apa saja yang ada dalam ayat ini. Ini penting. Jadi ini salah satu cara memahami ayat, kemudian kita tafsirkan dan bisa kembangkan berdasarkan nanti teman-teman di lapangan. Jadi contoh umum saja, jadi model ya, model. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan ayat apa yang kita jadikan nanti soft skill apa yang ketika kita bertemu dengan audiens yang bagaimana psikologinya gitu ya. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita beralih pada ayat halaman 9. Halaman 9 itu saya sudah petakan ya, soft skill apa saja atau bagian-bagian apa saja yang kita bisa bagi-bagi gitu ya. Ya, jadi skill itu kemampuan dakwah itu berangkat dari bawah ya, berangkat dari bawah. Ini berjenjang, tidak bisa langsung tawakal, musyawarah, tapi harus melalui tahap-tahap secara psikologis interpersonal. Ya. Otomatis kita dulu secara psikologis, secara jiwa kita memiliki sifat-sifat ini, pemaaf, ya. Ya, fabima rahmatin minallahi lintalahum, ya. Dan seterusnya itu sampai pemaaf itu memberi maaf, itulah tahapan-tahapan sampai memohon ampun, itu tahapan-tahapan yang pertama. Ya, jadi ada namanya aktivitas hablum minan nafs ya. Hablum minan nas itu hubungan pada diri kita sendiri. Namanya ada juga nanti hablum minan nas, itu musyawarah ya. Kemudian nanti ada hablum minallah, itu tawakal ya. Jadi ayat ini kita bagi 3 seperti ini jadinya ya. Kemudian kita kembangkan ayat tersebut atau bagian-bagian itu dengan pendekatan soft skill yang ada tadi pada teori psikologi itu. Seperti ini jadinya. Di halaman 15 ya. Di halaman 15 seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, soft skill personal itu adalah keterampilan komunikasi bersifat individual secara psikologis nafs ya. Jiwa itu artinya nafs, wa nafsi wa ma sawwaha, dengan jiwa dan penyempurnaannya. Jadi secara psikologis diri kita itu harus memiliki sifat-sifat soft skill personal. Apa saja? Yang pertama, lemah lembut. Ya, lemah lembut. Yang kedua, tidak bersikap atau bersuara keras. Yang ketiga, tidak berhati kasar. Yang keempat, pemaaf. Yang kelima, memohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini skill dasar yang kita harus miliki. Bahkan ini kita harus latihkan sebenarnya pada diri kita ya. Kita harus latihkan. Ya. Ini kan latihannya orang-orang berpuasa Ramadan ini. Ini sebenarnya buat puasa makin pasti dapat ini. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, ya kan? Jadi ihsan. Jadi memiliki sifat-sifat ihsan. Ihsan itu secara psikologis ya. Nah, gitu. Nah, ini sifat skill yang dasar kita harus miliki dulu ini. Ya, kalau mau menjadi dai, 26 orang ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan 26 orang ini menjadi kader-kader dai di daerahnya masing-masing. Inilah syaratnya. Ya, skill yang kita harus miliki ini syarat dasar. Inilah juga yang ada pada diri Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini syarat dasarnya, tidak bisa tidak. Ya. Jadi latih diri kita untuk memiliki berapa 6 ini, ya 5 ya, 5 sifat ini. Latih diri kita untuk memiliki sifat ini. Ya. Jadi soft skill personal namanya, personal itu diri kita. Kita dulu, ya. Mulai dari bawah, lembut ki, cara bicara lembut ki, pokoknya lembut, bukan halus ya.
lembut ya. Kalau halus nanti seperti makhluk halus, tidak kelihatan. Ya, lembut ya, sopan ya. Kalau Bang Zuma itu lembut juga sebenarnya, Bang Zuma itu lembut. Kalau audiennya, lawannya kan lembut, dia lembut juga kan, satu Zulfikar ya. Kalau anunya lawan debatnya sopan santun, dia juga begitu. Ya. Kalau audiennya itu sudah ngeyel, sudah berbelok, berbohong juga, sudah mulai dia naik nih, setara gitu. Ya, jidalnya setara gitu. Jadi tergantung responnya audiennya, kita juga naik juga gitu ya. Ya. Itu tergantung audiens, dia pilih tipe apa, kalau jenis dakwah apa atau pribadi. Jadi dai juga punya kepribadian ya, kepribadian Bang Suma itu seperti itu gitu, memang orangnya. Tapi banyak juga yang masuk Islam, banyak, subhanallah banyak. Tapi minimal yang harus kita miliki sifat dasarnya ini dulu, ya. Jadi nanti tidak usah media ujian kan dipraktekkan sifat dasar ini, kalau saya usah ditanyakan. Kita sudah kuasai lemah lembut, tidak kuasai tidak berhati kasar, tidak dikuasai itu kita mohon ampunkan itu audien kita. Sudah mohon ampunkan belum audien kita? Itu tidak ditanyakan, tidak usah ditanyakan, itu praktekkan aja. Nah, ini harus dipraktekkan memang, dan menjadi internal kita harus miliki, tidak bisa tidak. Tuh, ya. Yang kedua, suka sifat bermusyawarah, ya, jangan mengambil keputusan sendiri. Ya, jadi libatkan tokoh-tokoh masyarakat, libatkan pimpinan, libatkan teman sejawat kita, libatkan tetangga kita, libatkan apa saja, ya. Bahkan libatkan juga matu kita yang menolak dakwah kita, libatkan dia dalam berdialog. Musyawarah itu intinya dialog ya. Ini keterangan interpersonal. Inter itu antar orang lain, dengan diri kita dengan orang lain. Tadi kan ke dalam ya. Nah sekarang itu diri kita dengan orang lain. Di soft skill personal itu diri kita ke dalam, kalau interpersonal itu diri kita dengan orang lain. Nah kalau di tingkat Nabi tadi itu musyawarah. Dalam asbabun nuzulnya kan itu Nabi ketika perang Badar kalau tidak salah ya, Nabi memanggil lagi sahabat-sahabatnya gitu ya. Manggil lagi sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah ya. Atau perang Uhud kalau tidak salah ya. Jadi Nabi perang Uhud, Nabi memanggil lagi sahabat-sahabatnya yang apa tadi itu meninggalkan posko gitu ya, meninggalkan amanah, itu diajak lagi musyawarah, diajak baik-baik, diajak bermusyawarah atau mungkin membicarakan hal-hal yang baru. Ya. Itu asbabun nuzul tentang adanya musyawarah sesama orang-orang yang punya problem. Ya. Ya. Kalau ya perang Badar ya, mau diapakan itu apa namanya itu tawanan perang, nah, itu ya. Ya, ayat ini turun, dimusyawarahkan ya. Ya, saya baru ingat ya. Kemudian diapakan tawanan perang itu ya Nabi, maka dimusyawarahkan. Ada yang mengatakan bunuh saja, ada yang mengatakan jangan, kasihan. Jadi berdasarkan itu kita bisa mengambil keputusan yang bijak berdasarkan masukan-masukan yang ada. Tapi Allah tetap memandu kita gitu ya. Kemudian yang terakhir jangan lupa, ini yang paling penting ya. Usaha tadi ini nafs itu usaha jiwa kita secara individual. Kalau interpersonal itu usaha antar pribadi kita dengan orang lain. Nah, kalau soft skill spiritual itu usaha kita pada Allah, dengan Allah. Hablu minallah. Ya, jangan pernah lepas usaha kita dengan Allah. Ya, jangan pernah lepas. Ya, karena yang memandu kita, yang membantu dakwah kita itu Allah. Ya. Ya. Jangan pernah lepas. Ya. Saya pernah berdakwah di satu tempat. Saya tertindih ke apa namanya, bukan tertindih apa, tapi diserang oleh jin. Jadi bukan lagi manusia yang menolak dakwah saya, jin ini. Jadi apa namanya, tawakal ya, spiritual, kita tetap berdoa pada Allah itu penting ya. Ya jangan hanya mengandalkan konten dakwah kita yang kreatif, yang bagus gitu ya, yang keren ya. Tetap rendah hati dan tetap mengharap apa namanya, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tantangan dakwah itu bukan pada orang, pada juga minal jinnati wan nas, al jin. Itu tidak suka sama kita.
Ya pernah saya diserang dengan seperti itu. Ya. Masuk pada alam bawah sadar saya ketika tidur dia datang. Tapi saya tidak tidur, terjaga. Dia tolak saya dakwah saya di situ, berada di situ. Ya saya tidak bisa apa-apa kan ketindihan. Mau bangun susah, mau buka mata susah. Tapi saya tahu saya diserang, saya dipegang, tidak bisa bergerak. Kita wakil aja. Baca doa itu. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu saya baca. Rasanya ada yang pegang di atas, ada yang pegang kaki, susah bergerak, susah berteriak. Ini contoh saja ya. Di tantangan dakwah, respon penolakan bukan hanya dari manusia, tapi dari yang tidak suka dengan dakwah. Apa itu? Itulah jin dan setan yang suka menghalang-halangi dakwah kita. Ya. Secara langsung maupun lewat orang lain. Ya. Jadi kita harus miliki ini secara psikologis diri kita antar orang lain itu musyawarah, komunikasi. Yang kedua, yang ketiga jangan lupa sama Allah SWT. Sebagus apapun konten dakwah kita, tetap punya relasi spiritual, tetap jangan pernah putus pada Allah SWT. Ya. Karena ada sesuatu yang di luar kemampuan kita yang bisa menyerang kita. Siapa yang bisa menghambat itu? Ya Allah, bukan kita kan? Iya, kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Ya, tawakal aja. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau Allah sudah cinta pada kita, apa yang terjadi? Di luar nalar, dikalahkan semua. Lanjut lagi, kemudian kita masuk ke psikologi audien. Ya. Jadi skill itu cara merespon ya. Ingat ya, soft skill itu cara merespon penolakan. Kalau psikologi audien ini sifatnya bagaimana memahami audiens dengan respon yang tepat tadi itu. Gitu. Ya, respon skillnya. Kalau audiennya begini, skillnya bagaimana? Kan begitu. Ya. Kalau penolakannya begini, bagaimana? Kalau penolakannya kognitifnya, penolakan kognitifnya bagaimana? Meresponnya. Kalau penolakannya emosionalnya bagaimana? Kita merespon juga skillnya bagaimana. Nah, itulah psikologi. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimahullah, komunitas itu atau audien itu kumpulan orang-orang ya, kumpulan bersifat individual, bersifat kelompok ya, yang menerima pesan kita baik secara langsung maupun melalui media gitu ya. Nah, psikologi audien itu punya psikologi, punya perasaan, punya pemikiran. Audien itu kan orang sebenarnya, kumpulan orang, dia punya psikologi. Psikologi itu isinya apa? Pemikiran, kognitifnya bagaimana, ya, emosinya bagaimana, afeksi itu emosi, afeksi itu afeksi. Ya. Afek itu perasaan. Kalau dipakai lagi afeksi itu perasaan mendalam, suka, benci, ya, suka, benci, rindu, muak, kemudian apa lagi itu dendam. Itu afeksi perasaan. Afeksi itu perasaan sifatnya suka atau tidak suka, itu afeksi. Kalau kognitif itu sifatnya pemikiran di sini. Ya. Nah, kalau si soft skill ini, kalau penolakan itu sifatnya berarti respon afeksinya negatif. Ya. Afeksi itu artinya perasaan, afeksi, afek. Ya, afeksi itu artinya perasaan. Jadi masing-masing orang itu punya psikologi yang bersifat perasaan. Ya. Perasaan itu isinya dua, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, kan begitu. Nah, apa yang kita sampaikan kepada audien cuma dua saja responnya, dia suka sama kita atau tidak suka. Nah, itu cuma dua saja. Kalau suka, dia mendekat. Kalau tidak suka, dia menjauh. Nah, nanti muncul nanti dalam sikap dan perilaku, nanti kelihatan ekspresinya, ya. Jadi kelihatan ekspresi orang yang suka dengan kita, orang yang tidak suka dengan kita. Di afeksi itu ada ininya, ini. Afeksi itu ada ekspresinya gitu ya. Nah, itu.
Afeksi itu ada ekspresinya. Di perasaan itu ada ekspresinya. Ekspresi apa? Nampak dalam sikap, nampak dalam wajah, bahasa tubuh, ya. Nampak dalam ketika tersenyum, ketika berbicara dekat dengan kita, kelihatan itu dia menolak apa menerima. Nah, itu. Ya, afeksinya, afeksi di sini, afeksi. Ya. Jadi kita pahami afeksi itu lebih nanti pada respon penolakan, ya, negatif. Tadi saya katakan afeksi itu sifatnya dua, suka atau tidak suka, cinta atau benci. Ya. Kalau cinta, dia tersipu-sipu, dia malu-malu gitu ya. Kalau benci, kan kelihatan menjauh, ya, membuat propaganda. Tidak suka itu, apa itu? Jadi kelihatan responnya. Nah itu. Nah, masing-masing orang ini punya hal-hal yang seperti itu diekspresikan. Tapi ada, mohon maaf ya, ada respon dakwah sifatnya afeksi tapi tidak kelihatan responnya. Ekspresinya disembunyikan. Gitu. Ya. Kalau senang kan tersenyum ya, senang ya. Ya. Kalau marah kelihatan marah ekspresinya apa? Apa? Kan gitu ya. Nah, tapi ada itu ekspresi tidak dinampakkan dengan sesungguhnya. Kalau marah, benci dia tidak kelihatan, pura-pura senyum. Padahal dalam hatinya marah, mendidih. Gitu. Itu tidak munafik gitu ya. Gitu tuh. Paham ya? Jadi ada nanti pribadi mukmin yang menerima dakwah kita dengan ikhlas, ada pribadi munafik yang menerima dakwah kita dengan merespon secara emosi, itu tidak kelihatan responnya. Ekspresinya tidak kelihatan. Gitu. Menerima atau enggak ini orang nih? Kok begitu? Tapi di wajahnya senyum-senyum, tapi kalau lihat perilakunya kok jarang sholat, puasa tapi tidak sholat, ya, atau gimana gitu. Ya, sekali-sekali ke masjid kalau ada apa namanya Jumat berkah, datang ke masjid kalau ada pemilihan pilkada gitu. Contohnya aja ya. Contoh. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kita dalam apa namanya dalam psikologi Gaudian ini kita bagi 3 tipe pribadi. Itu ada pribadi mukmin dalam surah Al-Mukminun itu ya. Ada pribadi munafik dan pribadi kafir. Nanti insya Allah dalam juz 6-18 nanti kalau mudah-mudahan apa namanya buku At-Tanwirnya keluar, ini akan ada di situ, tulisan ini akan ada di situ juz 18 ya. Ada 3 pribadi yang kita munculkan di situ yang membedakan dengan pribadi mukmin ya. Ada pribadi munafik dan kafir yang membedakan dengan pribadi. Nah, pribadi inilah dan nanti kita bisa petakan ternyata di situ ada psikologi audien. Jadi sebagai pintu saja, pintu masuk saja. Kita sudah pahami konsep-konsepnya itu. Yang terakhir, ini kita lihat di halaman 23, Bapak Ibu sekalian. Ini saya petakan ya, saya petakan psikologi audien berdasarkan tipe kepribadian. Ya. Ada pribadi mukmin, ada pribadi munafik, ada kepribadian kafir. Di halaman 23 itu sudah ada. Dan kita bisa lihat bagaimana respon-respon secara psikologis ya, kognitifnya orang munafik itu bagaimana, suka prasangka, ya, kognitifnya orang kafir itu menolak kebenaran, umpamanya ya, itu makanya Bang Suma sering marah-marah karena dia menolak kebenaran tuh dia. Kalau Donitan nolak kebenaran dia senyum-senyum aja, ya. Jadi ada meresponnya yang senyum-senyum saja, biasa saja, tapi ada yang marah juga, maksudnya tegas gitu ya. Kenapa menolak kebenarannya dengan berbohong, dengan memutarbalikkan Bibelnya sendiri, ya. Itu responnya. Jadi begini, jadi kognitif orang kafir itu bagaimana? Afeksinya orang munafik itu bagaimana? Kemudian kognitifnya orang beriman itu bagaimana? Ini contoh-contoh saja ya, contoh-contoh psikologi audien berdasarkan tipe kepribadian. Ya. Contoh-contoh psikologi audien berdasarkan tipe kepribadian. Ya. Jadi pribadi itu nanti muncul. Jadi kalau kita mau tahu pribadinya orang, lihat
bagaimana cara berpikirnya. Ya. Lihatlah bagaimana sikapnya. Kemudian lihatlah bagaimana perilakunya. Tapi di sini ada orang munafik yang susah kita tebak. Ya, ini contoh yang susah direspon. Coba kita lihat surah An-Nisa ayat 142 ya. Ini munafik ini susah direspon. Saya katakan tadi ada afeksi yang bisa dipermainkan. Jadi ada respon emosi itu yang bisa dipermainkan ekspresinya gitu ya. Ya, jadi orang munafik ini pandai mempermainkan respon emosi. Ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Fa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Ini perilakunya itu apa? Perilaku menipu, tipu-tipu. Orang munafik tuh. Ya. Kemudian apa perilaku yang menipu itu? Seperti sholat. Ya, sebenarnya itu dia malas sholat, tapi kelihatan rajin. Ya, dinasehati, diberi dakwah. Ya. Nanti dekat-dekat kalau ada kepentingannya. Kenapa dia bisa datang sholat, buat berdiri? Karena di situ ada namanya respon, ada namanya reinforcement, ya, penguat perilaku ya. Jadi ada penguat perilaku yang membuat perilaku itu bisa bertahan kuat. Sebenarnya dia malas, tapi kenapa dia buat sholat di hadapan orang lain? Ya, itu adalah ria. Ria itu penguat perilaku, reinforcement. Ya, ria itu penguat perilaku dalam teori behaviorisme. Ya, dalam teori behaviorisme itu behavioristik, salah satu pembentuk perilaku itu adalah ria. Ria. Ria itu sama dengan apa namanya, reward ya, reward pemberian, reward penghargaan, udah apa dikatakan rajin, dikatakan bagus, dikatakan mau dikatakan apa namanya, indah, cantik, gagah, sebagainya, rajin, maka dia menunjukkan semangatnya di depan orang lain. Itu ria, mau dilihat. Ya, sebenarnya dia malas, maka yang memperkuat perilakunya untuk sholat itu adalah ria itu reinforcement, penguatan positif dari ria itu. Nah, jamaah yang kamu hormati, ada tipe nanti jamaah audiens yang seperti itu. Kita harus pandai-pandai melihat, memperhatikan. Ya, tapi memang sulit, ya sulit. Tapi nanti kelihatan nanti pada konsistensinya. Konsisten tidak orang itu? Gitu ya. Konsisten tidak, berulang tidak perilakunya. Subuh tidak nampak nih, kalau Jumatan nampak. Kalau subuh tidak kelihatan. Konsisten kan? Tidak konsisten. Gitu ya. Jadi munafik, respon munafik itu kelihatan ketika tidak konsisten. Nah, jadi bagaimana lihat psikologi audiens seperti itu. Jadi responnya, respon afeksinya, seolah-olah dia menerima, padahal dia menolak. Jadi munafik itu menyembunyikan kekafiran di hati, ya, menampakkan iman di luar. Itu responnya. Ada juga seperti itu. Lanjut lagi yang terakhir ya, Bapak Ibu sekalian, ada tinggal dua slide ini ya, tinggal dua slide sebelum kita masuk dialog. Bapak Ibu sekalian, satu lagi respon yang kita harus miliki adalah bentuk-bentuk perkataan, ya. Merespon orang mukmin. Orang mukmin juga terbagi tiga. Saya lihat dalam Al-Quran di surah Fatir ya, surah Fatir ayat 32. Orang mukmin juga ada tiga pribadi dalamnya. Ya, orang mukmin itu ada tiga bentuk pribadi dalam surah Fatir yang kita sudah tahu itu ya. Ada yang sabiqun bil khairat, ada yang muqtasid, ada yang zalimun nafsi. Ya. Kita sudah tahu itu apa penjabarannya. Jadi kita bisa juga membagi tipe pribadi mukmin itu ada tiga. Orang Islam itu ada yang merespon Al-Quran, ada yang merespon dakwah kita dengan tiga jenis pribadi. Ada yang cepat mengambil kebaikan, jadi banyak kebaikannya, lebih banyak kebaikannya. Kalau itu berimbang baik buruknya. Ada juga yang sama sekali lebih banyak keburukannya. Diajak sholat tidak mau, malah main judi online. Itu zalim nafsi. Ya, itu
macam-macam. Tapi masuk surga juga nanti. Enak-enak nih. Itu contoh saja. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimahullah, ada skill soft skill kata yang kita harus miliki untuk respon itu orang-orang itu. Ya dalam ini kolan kalima, kolan baliga, kolan layyin, ya, kolan sadidan, ya, kolan apalagi macam-macam. Itu kita harus juga tempatkan perkataan-perkataan itu dalam mengiringi soft skill kita, gitu ya. Nah, itu, ya. Kalau membuat konten media tadi, konten media digital, pilihlah kata-kata kaulan apa yang tepat dalam respon mereka gitu ya. Ya kalau pejabat yang keras kepala, ya kaulan lain mungkin ya, bukan dengan kaulan pukul. Macam-macam lah, yang penting kita sudah paham itu ya. Nah, bagus sekalian. Jadi untuk mendampingi soft skill kita disampaikan lewat jenis-jenis kaulan yang tepat pada psikologi audiens. Insya Allah itu bisa berubah. Nah, itu. Ya. Yang terakhir, saya kira cukup ya. Itu saja, ujungnya di situ. Ya, ujungnya di situ. Jadi titik pertemuan antara soft skill dan psikologi audiens itu ada pada jenis kaulannya yang dipilih. Itu. Ya, jenis kaulan. Nah, itu kaulan jenis kaulan itu juga apa yang cocok untuk bisa masuk pada mereka. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Kita kembalikan kepada Ustadz Andi Junedi untuk mendampingi diskusi selanjutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz telah menyampaikan secara rinci tentang psikologi audiens dan seterusnya. Saat ini masih ada, kita punya waktu kurang lebih 21 menit ya, untuk kita gunakan dialog. Langsung saja barangkali kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan atau pernyataan atau sejenisnya untuk lebih mendalami materi-materi yang telah kita dapatkan. Kami persilakan, dan mungkin pertama kami daftar dulu ya Bapak Ibu, kami daftar dulu yang akan bertanya atau memberikan pernyataan. Silakan didaftar dulu. Tabe, siapa yang pertama? Siapa yang siap pertama, Stas? Bapak Ibu yang kami muliakan. Atau tidak ada pertanyaan? Kalau tidak pertanyaan ya kita sampai di sini saja. Nanti ketemu di ujian lisan. ujian soft skill, apakah sudah dilaksanakan soft skillnya apa belum? Itu saja pertanyaannya. Ya, Stas. Kalau tidak ada yang bertanya nanti masuk materi ujian final ini langsung. Iya, langsung ditanya, apakah sudah diamalkan atau belum? Iya. Itu aja. Ya, jadi tidak ada pertanyaan teori, pertanyaan praktek. Sudah diamalkan belum soft skill-nya? Itu aja. Sepertinya ada yang mau, silakan Stas, siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Kita punya waktu masih ada beberapa menit ke depan. Saya Stas. Iya. Dari siapa lagi, Stas? Ya, Nama mungkin saya Stas. Iya, Stas Adil. Ya, Stas Fadil. baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, eh, apa Ustaz yang kami hormati, pemateri dan peserta yang kami hormati pula. Eh, Mungkin sekedar apa ya namanya ya? eh Ya mungkin juga menjadi pertanyaan bahwa kadang memang kalau kita ingin berdakwah itu kita dapatkan dalam eh, apa namanya audiens kita itu eh, seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, ada eh, tiga jenis audiens itu atau madu'u. Ada yang sifatnya mukmin, yang taat, tenang, mendengarkan ceramah kita, ya. Ada juga yang mungkin munafik ya, yang ya mau sebenarnya dia sudah malas di situ mendengarkan ceramah kita, tapi karena ya mungkin karena ada hal-hal yang
dia tidak mau bergeser, ya sehingga kemudian dia tetap di situ. Tapi pada dasarnya sudah sudah resah dengan diceramai seperti itu. Kemudian yang ketiga ini yang jelas ya, yang kafir ini yang memang tidak tidak apa namanya, tidak mau mendengarkan ceramah kita, bahkan bahkan mendengarkan saja ada pengajian itu mungkin tidak mau mendekat seperti itu. Dan itulah kenyataan yang kita lihat dalam masyarakat kita bahwa eh, apa namanya ya, eh, kita mau berdakwah tapi memang apa namanya, eh, memang jarang orang yang atau dai yang bisa menyentuh yang ketiga tadi ini, Ustaz. Padahal sebenarnya mereka ini butuh juga didakwai sebenarnya. Eh, Cuma mungkin akan ada istilah bahwa sebenarnya dakwah itu atau kita ceramah itu ya kita sampaikan saja, nanti masalah hidayah itu eh, dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Eh, Kejadian kita di masyarakat kita terutama di kampung-kampung itu sebenarnya banyak yang butuh dakwah, Ustaz. Kan seperti di kalangan eh, apa peminum dan seterusnya. Sebenarnya kita kasihan, tapi bagaimana mereka saja tidak tidak mau pergi mendengarkan dakwah seperti itu, Ustaz. Jadi bahkan ada yang mungkin ada kejadian misalnya ada ustaz yang ceramah kemudian eh, respon dari jamaah yang mungkin kategori ketiga tadi itu eh, malah tidak baik, bahkan ada yang di mana artikel saya dengar itu dibacok, dipukul dan seterusnya karena tidak senang mendengarkan ceramah ustaz. Jadi eh, mungkin begitu saja ustaz. Jadi kira-kira eh, kita sebagai dai bagaimana menyikapi jika terjadi eh, fenomena seperti itu. Kita ingin sebenarnya berdakwah, tapi kadang juga mungkin karena takut dan seterusnya, karena kita mendapatkan jamaah yang apalagi di daerah-daerah terpencil yang ekstrim itu, Ustaz, ya yang harus ditangani langsung oleh dai-dai master ya seperti itu. Ya mungkin itu, Ustaz. Ya sedikit respon. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama, Stas. Yang kedua, ada barangkali yang kedua? Ada pertanyaan yang kedua, Stas? Saya Baik, respon kalau dulu, Dik. Saya respon oh dulu ya, biar ya, mohon. silakan, Pak. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, Jess. Jadi saya respon dulu, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz Iya, Junedi. Terima silakan, kasih, Ustaz Stas. Fadil. Ya. Jadi begini, kemarin saya nonton itu Mu'allaf ya, Mu'allaf. Kebetulan dia misionaris, ya. Misionaris. Ditugaskan di tempat-tempat terpencil pedesaan. Jadi caranya itu dia mengikuti pola pola pekerjaan orang-orang desa. Kalau orang desa itu bertani, dia juga ikut bertani, membantu, menolong gitu ya. Iya, ikut di sawah, ya membantu, bertanya-tanya dan sebagainya. Yang penting dia memperlihatkan sikap baiknya dulu. Ya, bukan langsung berdakwah, ayam mengajak, enggak, menunjukkan sikap baiknya, menolong, berbicara, berkomunikasi. Jadi tidak ada ideologi dulu yang masuk, tidak ada. Jadi dia mendepankan dulu sikap humanisnya, kemanusiaannya, ya. Nah, baru orang nanti sudah diambil hatinya, baru dia sudah pelan-pelan dibelokkan, ya. Jadi pragmatis sifatnya dia. Jadi orang sudah merasa tergantung secara psikologis, sudah dekat secara psikologis, baru dia belokkan. Tidak harus langsung konten dakwah masuk, tidak. Tidak harus persuasi dulu, enggak. Ya, jadi itu misionaris itu seperti itu, dia pandai sekali, licik sekali, ya. Nah, kemudian yang kedua, saya juga coba praktekkan ya, di samping kanan kiri saya ini, di samping tembok saya ini ada keluarga non muslim. Di depan ada juga ya. Depan tiga jarak lagi di samping rumah saya itu non muslim juga ya. Ya. Saya juga berdakwah sama dia tapi tidak langsung mengajak secara lisan tapi lewat perilaku.
Iya, saya pekerjakan dia di sini di dalam rumah saya, namanya ibu siapa namanya tuh? Ibu, ada dua, bahkan ada tiga di keluarga. Yang satunya tuh ibu yang samping kiri saya ini sering memberikan mangga, saya juga balas biasa. Kalau dia ulang tahun, anaknya ulang tahun, diundang anak saya datangkan anak saya, enggak apa-apa. Ya. Kemudian kalau Natal ya enggak lah ya. Kemudian di depan itu, di samping sana juga, dia pernah masakkan saya, dia jaga anak saya ketika saya berangkat ke kantor, ke kampus, ketika tidak ada orang di rumah, dia juga yang masakkan anak saya, dia jaga anak saya. Kita saling menjaga amanah gitu. Jadi apa namanya, secara interpersonal kita baik di sini. Ya, dia paham kita baik, bahkan dia sering minjam uang pada saya juga. Mohon maaf nih ya, saya sampaikan. Ya. Nah, artinya apa? Ada kesan baik yang kita berikan. Kesan baik itu sifatnya dakwah juga sebenarnya, tapi tidak secara langsung, tidak lisan. Ya, namanya ada dakwah bil hal, ya, dakwah bil hal. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan. Saya juga pernah didatangi oleh orang-orang yang bertato ya di samping rumah saya, di lorong-lorong ini kan, di lorong saya di Antang ya. Rumah saya itu banyak lorong-lorongnya. Ada anak bertato juga. Sering saya kadang nongkrong sama-sama gitu ya. Bahas umum aja. Kadang dia juga datang, bagaimana sering tatoku ini? Harus dihapuskan dulu bagaimana? Apakah sholatku apa namanya, sholatku batal apa enggak kalau bertato? Anu ini. Jadi macam-macam pertanyaan dia, saya jawab aja apa adanya gitu. Tapi jangan keras dulu ya, sabar. Sementara enggak apa-apa, sholat mungkin dulu ya, sementara ya kita masih masih apa namanya, belajar, masih apa, enggak apa-apa, sholat aja dulu dengan tato. Nanti lama-lama dia akan sadar sendiri, dia akan hilangkan sendiri. Nah, ini nih dakwah 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 namanya itu pelan-pelan ya, sesuai dengan apa namanya, si audiennya gitu ya. Jadi kan berbeda tadi dengan tadi surah Ali Imran ya. Ya. Tadi kan respon-responnya berbeda dengan kondisi dai, kondisi matmu yang disampaikan ini tadi saya sampaikan. Nah, jamaah yang kami hormati, jadi kesimpulannya dakwah itu kepada orang kafir tidak harus dengan langsung, secara langsung dakwah, tetapi lewat perilaku kita. Ya, ya kata Allah ala qulub, Allah memang sudah kasih kunci hati, mati hatinya, tapi masih bisa ada peluang gitu ya. Makanya itu Nabi Musa, walaupun Allah sudah kunci mati Fir'aun, tapi tetap aja Nabi Musa disuruh berdakwah. Qolal layyin, dengan perkataan yang lemah lembut, perkataan yang bijak gitu ya, yang menyentuh perasaan hatinya, agar mereka ya, takut dan ingat pada Tuhannya gitu ya. Kan begitu. Kalau Nabi Ibrahim menggunakan kekerasan, bisa juga Fir'aun itu mati langsung. Dipukul satu kali mati dia tuh. Iya. Kan bukan kekerasan kita melawan orang kafir, dengan lemah lembut perilaku kita. Ingat bagaimana pengikutnya Fir'aun dipukul satu oleh Nabi Musa, langsung mati kan? Berarti kan kita punya kekuatan sebenarnya untuk melawan dengan kekerasan. Tapi Allah menyuruh kita berdakwah dengan qaulal layyin, perkataan yang lemah lembut, yang menyentuh perasaan hati gitu. Ini contoh. Jadi berdakwah pun kepada kafir, orang kafir, Allah berikan kita untuk lemah lembut juga. Saya kira itu Ustaz tanggapannya ya. Ya, nanti kita tinggal amalkan saja itu ya. Ya, Semua ya, prakteknya, soft skill-nya itu saja. Terima kasih Ustaz. Mungkin itu anu saja, urung rembuk saja, ya, tambah-tambahin kasih, saja. ya, kasih, Terima kasih ya. ya, Baik, ya, baik. Terima ya, kasih. kasih. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Mungkin sebelum ditutup barangkali Pak Ustaz ada kesimpulan terakhir, ada kata-kata penekanan dari Bapak pemateri, ada mungkin Ustaz yang mau disampaikan sebelum kita akhiri. Iya, terakhir, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah kita silaturahim di sini, menghidup-hidupkan dakwah kita ya. Hidup-hidupilah Muhammadiyah dengan dakwah kita sama ini. Ya, masing-masing kita punya keterampilan skill ya. Ya, kemudian saya diberikan share saja, share materi apa saja saya bisa, saya coba. Nanti pun saya bisa minta share juga ilmu dari Bapak Ibu sekalian. Saya juga butuh juga. Jadi kita sama-sama belajar. Yang kedua, soft skill ini kita harus miliki ya, sebagai apapun kita, maukah dai kah, maukah pelajar kah, maukah sebagai anak, sebagai apa. Jadi soft skill ini harus dimiliki. Karena soft skill ini landasannya akhlak sebenarnya, akhlak. Maka akhlak ini harus dimiliki orang-orang Islam, tidak hanya berprofesi sebagai dai. Yang ketiga,
soft skill ini harus dilatihkan terus dan bisa menjadi nanti materi-materi Betul Arkom ya, Betul Arkom menjadi materi DAD Darul Arkom dasar, materi materi di IRM Taruna Melati ya. Ini harus dimiliki oleh komponen-komponen Ortom Muhammadiyah, soft skill seperti ini. Agar apa? Kita sama-sama punya soft skill yang sama dalam berdakwah, dalam mengembangkan Muhammadiyah. Agar apa? Muhammadiyah teduh, Muhammadiyah ini santun, Muhammadiyah mengembangkan dakwahnya dengan baik, dengan hikmah, dengan akhlak yang baik. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa lagi nanti tanggal berapa itu? Kita bukan ujian lisan tapi ujian pertanyaan sejauh mana kita sudah menerapkan soft skill ini. Saya kira cukup demikian. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Pak wabarakatuh. Ustaz, dan Ya. mungkin terakhir Ustaz ini filenya tadi mungkin kami butuh dari panitia, butuh file presentasenya tadi Pak Ustaz. Oh iya, Tolong iya. dikirim. Iya, nanti. Baik, kami dari panitia dan mewakili peserta serta Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak pemateri, Bapak Ustaz yang telah menyampaikan materinya, Bapak Ustaz Ahmad Yasser Mansur SAG, SPSI MSc PhD. Alhamdulillah, semoga berkah Ustaz. Terima kasih banyak sekali lagi atas presentasinya. Insyaallah tanggal 20 Ustaz, insyaallah ujian lisan di Pusdam. Iya. Dan sebelum ditutup mungkin ada penyampaian dari Ketua Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan kepada Ustaz Dr. Insinyur Nurdin Mapa. Ada bergabung di Zoom ini barangkali Ustaz. Ada Ketua Majelis Tablik. Pada Ustaz Dr. Nurdin Mapa MM, dipersilakan Ustaz. Kayaknya beliau tidak bergabung, Ustaz. Oh, belum ya. Kalau Ustaz Sarinal, ada Ustaz ya? Ada mungkin yang mau disampaikan tentang konten pembuatan dakwah yang berkaitan dengan materi yang ke-16, yaitu praktik dakwah dalam bentuk konten dakwah. Ustaz, mungkin ada yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu. Baik, kedengaran suara Ustaz? Ya, bagus Ustaz, alhamdulillah. Jernih, lanjut Ustaz. Terima kasih, lanjut. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz sekalian, pada akhirnya akhir materi sudah terbayang-bayang untuk tugas para ustadz sekalian, dan ini tentunya menjadi challenge yang mungkin yang sudah terbiasa jadi agak ringan, tapi yang belum pernah mungkin, apalagi show di depan kamera, itu mungkin sesuatu yang berat. Tetapi ini mesti kita lalui semua karena pertama ini menjadi fokus utama dari Majelis Tablik itu. Selain dakwanya offline, juga dakwanya menghiasi platform digital kita. Dan karena itu untuk tugas ini sebenarnya cukup mudah karena para ustadz sekalian itu punya gadget, ada HP-nya. Jadi teknisnya nanti para ustadz ceramah, jadi kan ada tugasnya ya, ceramahnya itu di video. Sebenarnya kita ndak juga tuntut untuk seluruh materinya itu direkam sampai 30 menit, tidak. Ustadz sekalian bisa melihat saja sampel contoh yang ada di akun Majelis Tablik, baik di TikToknya, baik di baik di Instagramnya, baik di Facebooknya. Itu semua bisa kita lihat bagaimana
bagaimana view dari konten dakwah digital yang kita inginkan. Nah, selanjutnya para ustadz sekalian itu cukup mudah juga. Pertama menggunakan HP, yang kedua saya kira ustadz-ustadz sekalian sudah banyak yang familiar dengan CapCut. Yang kami produksi konten-konten di Majelis Tablik, terutama di Instagram, kemudian kami mirroring ke TikTok juga Facebook, itu semua menggunakan CapCut. Jadi jangan kita terbebani dengan harus misalnya pakai mengedit dengan aplikasi yang berat. Jadi teknisnya nanti kita simpan HP di depan tak, kemudian ceramah mau kajian subuh, mau kultum subuh, atau mau khutbah. Bahkan kalau Ustadz ke akun saya, Instagram saya Arinal Hidayah, itu saya pernah buat video, itu saya khutbah Id waktu itu. Saya memang ada minta satu orang untuk bisa video saya. Itu bisa kita gunakan teknisnya seperti itu. Kita bisa minta satu orang untuk mendampingi, jadi layaknya Ustadz sebagai Ustadz profesional. Ada yang kawal begitu. Ustazah juga minta di video, atau kita video sendiri di Rita gitu ya. Sebenarnya enggak juga menjadi harus bilang mukanya ada. Bisa juga, maksudnya kalau kan siapa tahu memang tidak memungkinkan untuk kita simpan HP pas di depan tas seperti kajian yang ada di Pusdamwil. Bisa juga kita sementara di mimbar ya kasih berdiri saja menghadap ke muka tak, atau rekam suara dan kita gunakan visual yang berkaitan tentang dakwah-dakwah. Kita bisa mengambil footage dari video-video yang lain. Itu bisa kita gunakan, dan itu semua sampelnya sudah ada di akunnya Majelis Tablik. Saya kira itu Ustadz untuk teknis, dan paling tidak adalah ya 2 menitan lah atau 1 menitan. Bahkan di Majelis Tablik itu ya rata-rata seperti konten-konten pendeknya itu ya antara 1 sampai 2 menit. Jadi nanti baru kita iakan tugasnya Ustadz, maksudnya nanti kita terima itu sebagai sebuah tugas kalau di-upload di akun Instagramnya atau di akun media sosialnya. Ya, kalau bisa monolog tanpa audiens berarti saya minta nanti Ustadz apakah diakomodir juga, jadi ada mungkin hanya sekadar berkisah tetapi dia bentuknya saya limpahkan ke Ustadz sebentar, mungkin ada yang bisa bantu, tapi secara teknis itu kontennya konten dakwah, karena ini sudah ada khutbah Jumat yang sudah ada, kita berharap yang baru Ustadz ya. Maksudnya karena kita punya aset lalu kemudian itu diklaim gitu. Saya berharap jangan Ustadz, yang baru, karena beda otomatis perkembangan kepercayaan diri kita di dalam tampil di depan layar itu juga pasti berbeda. Itu sebenarnya harapannya Ustadz. Jadi kalau nanti ada kendala teknis, sebenarnya tidak terlalu banyak kendala teknisnya karena kita cukup menggunakan HP, simpan di depan tak, kita bicara. Kita sudah itu kita edit sedikit di CapCut, yang intinya jangan dakwanya adalah dakwah berkemajuan seperti yang dipesankan oleh Ustadz Dahlan. Jangan terlalu menyindir-nyindir yang lain, karena kita berada di platform media sosial itu persepsinya orang bebas. Jadi jangan sampai tambah liar gitu, sehingga bukan malah kita menyejukkan suasana tapi justru memperkeruh suasana. Itu saja mungkin hal-hal yang mungkin perlu kita hindari, karena siapa tahu ada yang mau menyindir-nyindir, tidak disarankan, karena ada banyak pertimbangan. Karena kita melihat dakwah seperti itu memang cepat viral, tapi cepat juga ditembak mati gitu dainya. Maksudnya nanti beban psikologinya nanti ke dainya.
Saya kira seperti itu Ustaz, yang bisa secara teknis. Kalau ada kendala bisa disampaikan di grup. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. kalau video Ya, pakai PPT, Cek tambahan Ustaz. ya siap. Oh video langsung Ustaz ya. Kalau saya kira banyak orang punya keahlian, tetapi yang kita inginkan itu videonya langsung Ustaz. Jadi ceramah kayak langsung di depan jamaah tak. ya, Siap Ustadz Ihsan, mungkin bisa ada penguatan juga dari Ustadz Ihsan. ya, silakan Ustaz Ihsan. Oh ya, baik, tambahan. Afwan, sebelumnya saya tidak bisa buka kamera karena kalau saya buka ini langsung terputus-putus. Ya, Ustaz. Ya. Oke, baik. Jadi karena ini kita mau juga konten dakwah digital, oleh karena itu nanti videonya akan diupload di akun masing-masing, apakah itu di Instagram atau di TikTok atau di Facebook, kemudian nanti linknya dikirim ke panitia. Jadi panitia nanti yang lihat ke akun masing-masing. Gitu. Kemudian Ustaz-ustaz sekalian, jadi insya Allah sebenarnya kalau rundown acara kita itu sampai tanggal 25, itu Selasa 2 pekan selanjutnya. Tetapi karena permintaan kemarin ada pengukuhan, kemudian kita juga ada kegiatan refreshing mubalik dan ada sosialisasi tarjih dari pimpinan pusat Muhammadiyah, maka ketiga kegiatan ini kita combine dalam satu kegiatan, yaitu ada pengukuhan peserta sekolah tabligh, kemudian ada refreshing mubalik Majelis Tabligh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, kemudian juga ada sosialisasi tarjih. Oleh karena itu peserta sekolah tabligh akan menjadi peserta sosialisasi dan juga peserta refreshing mubalik. Seperti itu. Jadi karena sesuai dengan rapat pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, itu akan dilaksanakan di tanggal 21-22, sedangkan kita di tanggal 21 itu masih ada satu materi sebenarnya. Nah, karena agenda refreshing mubalik dan sosialisasi tarjih itu ada di tanggal itu, sehingga untuk materi di tanggal 21 kita majukan ke tanggal 20 malam. Begitu. Dan kemudian kita akan pengukuhan di pembukaan refreshing mubalik dan sosialisasi tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Oleh karena itu untuk praktik dan tes akhir sekolah tabligh itu kita lakukan 2 cara. Untuk praktiknya inilah yang bentuk konten dakwah yang kemudian nanti asatidz sekalian kirim di media sosialnya, dan kemudian untuk tesnya nanti akan dilaksanakan di hari Jumat tanggal 21 pagi. Insya Allah. Oleh karena itu betul-betul diharapkan untuk semua peserta hadir secara offline di Pusdam di tanggal 21 nanti pagi. Kita perkirakan sekitar jam 9 dimulai. Kita upayakan selesai sebelum Jumat, karena setelah Jumat nanti itu sudah ada plus pengukuhan peserta sekolah tabligh. Seperti itu, saudara sekalian. Sehingga betul-betul diharapkan untuk bisa hadir di Makassar di Pusdam di tanggal 21 itu. Mungkin masih ada pertanyaan atau Ada yang komentar di room Ustaz, bisa mungkin ditanggapi langsung. bagaimana kami yang jauh dari Luwu Utara, Ustaz? Iya, Ustaz. Kita datang di Makassar, Ustaz, sebagai peserta offline. Karena ada 3 agenda sekaligus. Kita juga sebagai peserta sekolah tabligh dan peserta refreshing mubalik selama 2 hari di tanggal 21 sampai 22. Dan kita juga insya Allah dapat penjelasan dari
Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah termasuk dalam problem yang atau edaran yang baru-baru disampaikan oleh pimpinan pusat gitu. Jadi insya Allah jadi jumpa besarnya para mubalik Muhammadiyah sebelum show di Ramadan. Iya, iya. Betul. Masih ada barangkali yang ingin ditanyakan atau cukup sampai di sini? Bapak Ibu semuanya. Ada mungkin Pak Ketua ini siapa ya? Kalau menyampaikan dalam bentuk halakah bisa, Ustaz? Ada tadi pertanyaan. Yang pembuatan video. Ah, iya saat biar yang intinya sebenarnya ada videonya, ada kegiatannya gitu. Jadi dia sementara cerita dalam forum apapun itu boleh. Mau kultum kah, mau isi kajian, malah lebih bagus kalau isi kajian karena itu niat banget pasti kalau isi kajian pasti ada yang undang gitu. Kalau Iya, iya. yang PPT tadi Ustaz ya, karena sifatnya ini dakwanya dakwah langsung ya. Jadi kalau mungkin PPT lebih ke presentasi dan sebagainya. Jadi kita berharap yang ada jamaah langsungnya karena kayaknya belum familiar kalau PPT mau dipakai apa ceramah tarwih gitu ya. Oh iya, cukup barangkali, Ustaz ya. Ini tuh oh iya saat yang punya kendala dan memang tidak memungkinkan kita bisa konfirmasi ke Ustadz Ihsan atau ke Ustadz Junaida supaya kita Ya. punya alasan laporan ya. Oh iya, iya. Yang di Jakarta ya. Dan kita Yang bisa di Jakarta. fasilitasi. Kalau misalnya urgent seperti ini mungkin nanti ada teknis tambahan apakah di bagaimana ujiannya Ustaz? Iya, siap. Sebisa mungkin hadir secara offline Ustadz karena agenda kita bukan hanya pengukuhan dan tes itu, tetapi ada juga kegiatan dari pimpinan pusat tentang sosialisasi tarjih dan kemudian ada refreshing mubalik gitu. Betul, betul. Ada tadi yang dari Jakarta. Saya Ya, pikir ada yang Jakarta dari Jakarta Ustaz. 2 Iya, jam ya. saja. 1 jam dari Jakarta kemari. 1 jam ya. Oh, Lebih Masya Allah. lebih lama dari dulu ya. Lebih lama dulu ya, tapi itu tadi ya. Diharap untuk semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kemudahan karena ini bukan hanya satu kegiatan. Ada 3 kegiatan di sini. Ujian, pengukuhan, sosialisasi dan refreshing ada 4 ya malah. Bertemunya semua mubalik sesulsel. Dan ratusan mubalik siap hadir Ustaz ya. Mudah-mudahan. Siap Ustaz. Baik, begitu barangkali sudah menunjukkan 22 lewat 10 menit. Kita sudah lewat 10 menit. Kembali saya ucap